Amanahnya apa? Amanahnya. Satu-satu saja. Amanahnya apa? Amanahnya itu ke sini belajar ilmu Allah. Bukan, itu proses. Amanah itu benda, amanahnya jamaah. Amanah jemaah. Jamaah jenengan, teman-teman yang Terus amanah. bagaimana? Tandanya apa? Ada mana jemaah? Tandanya? Tandanya itu apa jemaah ini ya? Nggak pernah ikut siaran. Nah. Kelihatan bulan ya. Terus perintahnya? Perintahnya itu silaturahmi. Silaturahmi untuk sadar-sadar menuju Allah. Untuk belajar. Belajar. Ya itu jawabannya itu. Oh gitu kan? Iya. Jadi segala sesuatu itu harus ada amanahnya, Pak. Perjalanan sadar Allah itu yang saya amati para waliullah ya. Jadi mulai dari awal, kemudian grafik ketuhanannya naik terus sampai level tertinggi yang beliau peroleh, kemudian akan turun lagi dan menjadi manusia biasa. Ketika menjadi manusia biasa artinya kumpul dengan masyarakat luas, disitulah ATP-nya harus dijalankan. Jadi ada amanahnya. Yang namanya amanah itu seluruh kehidupan kita sih ya. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu menunjukkan bahwa seluruh kehidupan kita itu amanah. Diri kita itu amanah, baik jasmani maupun rohani amanah. Istri kita amanah, barang-barang yang kita miliki amanah. Tetangga, saudara, pekerjaan itu juga amanah. Ya. Itu semua titipan Allah itu untuk dijalankan ya. Karena Allah menciptakan sesuatu apapun itu mesti ada tujuannya ya. Mesti ada tujuannya. Jadi ketika menjalankan amanah ego mesti hilang, Pak. Nggak ada ego, nggak ada kemilikan, nggak ada kepemilikan itu loh. Kesadaran itu harus sudah ada. Karena itu kita walaupun antara sadar Allah, 3T dan ATP, itu kita belajarnya itu sadar Allah dulu, kemudian dari kondisi kita sudah sadar Allah atau sibgoh, itu baru kita belajar 3T, mulai T1, T2, T3, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baru setelah itu amanahnya jadi benar, ATP-nya jadi benar. Tapi dalam prakteknya itu sekaligus, jadi satu kesatuan. Ketika kita menjalankan ATP, situ kita juga harus sadar Allah, juga harus 3T. Jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Nah, itu. Nah, kalau tentang amanah kita semua paham ya. Kemudian tentang tanda ini, kalau tanda itu butuh kepekaan, Pak ya, butuh kepekaan. Contoh kita berdagang ya, amanahnya kan konsumen, berdagang itu amanahnya konsumen. Nah, untuk memberikan pelayanan pada konsumen yang baik itu ada tandanya. Tandanya apa? Kita harus bisa membaca kebutuhan konsumen. Konsumen butuh pisang goreng, berarti yang kita jual pisang goreng. Konsumen butuh sembako, yang kita jual sembako. Misalnya konsumen butuhnya sembako, yang kita jual pisang goreng, ya nggak laku, Pak. Nah, itu artinya kita kurang bisa membaca tanda. Ini tanda-tanda yang zahir ya, belum tanda-tanda yang sifatnya lembut ya. Tanda-tanda yang lembut itu bisa berupa ya, tanda itu ayat atau isyarah ya. Jadi hanya kita yang paham gitu loh. Ini butuh latihan kepekaan baca tanda. Harus peka, bener-bener peka. Nggak peka nggak iso, Pak, keliru, Pak. Nah, kita sering terpeleset karena kita tidak peka membaca tanda. Nah, itu. Kalau kita sudah membaca tandanya peka, bener, di situ mesti ada perintahnya. Ada perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya itu sesuai dengan tanda yang diberikan Allah. Amanahnya fakir miskin.
tandanya pas kita berjalan, tahu-tahu ada fakir miskin di situ, ada orang tua yang butuh. Itu perintahnya kasih duit misalnya. Karena ada amanahnya fakir miskin dan dia butuh, ada tanda kita menemukan fakir miskin itu tandanya butuh, maka perintahnya kasih sedekah. Menjalankan perintah Allah jangan dipikir, Pak, jalankan aja. Saya ketemu orang tua yang sudah nggak mampu, katakan ya, tiba-tiba ada perintah bantu dia 100.000, uang hanya 110.000, tapi ada perintah di situ ya, dari tanda itu ada perintah beri 100.000. Kalau kita pikir kita nggak jadi, Pak, ngasih 100.000. Kalau kita kasihkan 100.000, uang kita tinggal 10.000 loh, Pak. Kalau kita pikir, waduh, butuh akeh, duit garis 110.000, perintahnya kasih 100.000. Kita nggak segera kasih, pikiran masuk, Pak. Pertimbangan-pertimbangan, di situ setan masuk. Kita kasihkan, setelah kita kasihkan, setelahnya juga jangan dipikirkan. Gitu. Kalau kita sudah ngasih 100.000, setelahnya kita pikirkan, getune masalah, Pak. Jatuh omong tak wae sing 10.000. Butuhku sik akeh aku butuh golekne. Itu contoh sederhana yang saya dulu sering menemui seperti itu. Spontanitas. Kalau itu kita lakukan terus, lama-lama batin kita tajam, Pak. Kita akan peka terhadap tanda. Itu. Jadi kalau yang curi tadi, misalnya jenengan jamaah Gresik ke Padepokan, itu harus ada ATP-nya. Karena intinya dalam ATP itu, intinya perintahnya apa? Jadi jenengan kesini itu bukan karena cari ilmu. Kalau jenengan kesini karena cari ilmu, saya katakan itu sesat. Ini saya menghukumi diri saya, Pak. Itu keras. Ya. Kalau selain ke Allah berarti setan. Apa mana? Selain jalan menuju Allah berarti menuju setan. Itu pasti. Kalau kita ke sini karena mencari ilmu, bukan karena perintah Allah, berarti kita tersesat tidak terasa. Tidak terasa kita tersesat. Maka semakin tinggi nilai level ketauhidan kita di sisi Allah, itu semakin halus, Pak. Antara yang sesat dengan yang lurus itu halus sekali, dan kita nggak terasa. Apalagi yang nyata-nyata, saya kerja cari duit, saya sholat cari pahala, saya berobat biar sehat, sesat kabeh. Saya bilang gini karena apa? Karena kita sedang berjalan menuju Allah, Pak. Kalau jenengan tidak berjalan menuju Allah, nggak sadar Allah, saya nggak ngomong seperti ini. Wes tak bener nih kabeh kuwi. Ini bener semua, Pak. Tapi karena kita itu belajar untuk sadar Allah, disitulah yang kita harus jeli. Harus jeli. Jadi yang dikatakan tajir itu enggak kerja cari uang. Yang dikatakan tajir ini kita enggak cari apa-apa, kita hanya jalankan perintah Allah. Tahu-tahu rezeki mengalir. Itu tajir. Makanya ketika dulu teman-teman sering bertanya pada saya, jane penggayamu apa tuh, Pak Sen? Penggawe aku menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dikoyo, Pak. Wah, aku itu tekon bener. Lu aku ini jawab bener. Nah, itu ATP seperti itu. Jadi kalau kita menjalankan ATP, pasti kita lurus Allah. Pasti. Tapi kalau kita tidak ATP, sesat. Sesat. Tapi iku kan oleh, Pak.
Pak Jen, ya oleh. Tapi kan bener, ya bener. Lah awake dhewe wis belajar SMA. Ketika kita belajar SMA, kita tidak boleh menyalahkan yang masih SD gitu loh Pak, ibaratnya. Lu sholat ini kan ya ben rezekine lancar, sholat duha ben ya rezekine lancar. Aku sholawat kan ben rezekiku lancar. Iku ya bener, ndak salah. Ono ayat. Memang ada, hadisnya juga ada, sholawatlah agar rezeki ada. Tapi kita kan bukan SD lagi, kita bukan TK lagi gitu. Sekarang saya mendoakan jenengan, tapi aku njaluk imbalan. Wis sama tak dongakne. Ini. Saman wani piro tak dongakne. Artinya kan dagang. Kita sholawat mengharapkan imbalan dari Rasulullah. Itu sama dengan kita mengajak dagang Rasulullah. Apa itu salah? Ya bener. Bener. Nggak salah itu. Tapi untuk kita yang sudah belajar sadar Allah, belajar ke ma'rifatullah, menuju pada peringkat yang lebih tinggi lagi, itu harus kita luruskan. Itu harus kita luruskan. Makanya banyak orang ngomong mas ning makrifat ojo ning sembarang uwong. Tapi memang harus ada tempatnya. Pada siapa kita bicara. Nah, itu tentang amanah. Dilu-dilu tae.